Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Terorisme, sebuah perilaku yang menjadi musuh bersama. Semua mengecam, tidak ada satupun yang memberi ampunan. Tidak ada satupun agama yang respon atau mensupportnya, meskipun yang bersangkutan menjalankan dengan label-label agama. Kemarin di Makassar, bom bunuh diri, semua mengecam. Di Mabes Polri, semuanya juga memberikan catatan negatif. Ada sebuah informasi bahwa yang bersangkutan, sang pemudi yang melakukan bom bunuh diri, yang menembak atau menembakin beberapa orang aparat yang ada di Mabes Polri, itu etikanya bagus. Etikanya ya di atas rata-rata. Apakah betul hal itu? Dan bagaimana pemahaman keagamaannya yang bersangkutan? Bagaimana kampus meresponnya? Dan sebetulnya apa yang melatar belakanginya? Pada kesempatan ini kita akan membahas, mengupas tuntas yang bersangkutan, tentunya dalam perspektif sosiologi agama. Jadi kita tidak menampilkan agama murni, tetapi bagaimana sosiologi memecahkannya. Karena kalau kita menampilkan agama teks suci, kadang-kadang saudara salah memahaminya. Perintah yang ada dalam teks suci diartikan atau langsung tanpa ada semacam pemahaman seorang manusia, sehingga ketika misalkan jihad fisabilillah, ya pemahamannya ya perang seperti pada waktu zaman Rasulullah dahulu. Jihad itu ya perang, berani mati. Padahal bagaimana konteksnya? Itulah yang kita bahas pada kesempatan ini, dan kita akan mengambil sebuah berita. Selanjutnya nanti kita kupas tuntas tersebut. Dalam sebuah berita dikatakan fakta Zakiyah Aini pernah kuliah di Gunadarma dan raih IPK bagus hingga sering ganti nomor ponsel. Judul yang bagi saya sebagai akademisi dosen di Universitas Negeri Surabaya dan mengajar sosiologi agama semacam tertampar. Ini memberikan catatan merah terhadap perguruan tinggi. Lagi-lagi mereka memakai simbol agama. Karena tak kunjung pulang tanpa kabar, keluarga disebut nama Zakiyah Aini 25 belakangan mendapat sorotan pasca penyerangan yang ia lakukan di Kompleks Mabes Polri Jakarta Rabu kemarin. Jadi semuanya langsung melihat yang menjadi tontonan secara masif tersebut. Rekaman CCTV yang disiarkan Kompas TV memperlihatkan Zakiyah yang menggunakan kerudung biru dan baju gamis hitam beraksi seorang diri dengan mendorongkan pistol ke petugas kepolisian. Ini kan seperti menampar agama yang menyarankan, bahkan mewajibkan seseorang memakai jilbab. Padahal, apakah betul hatinya seperti itu? Setelah mengeluarkan beberapa tembakan, Zakiyah akhirnya dilumpuhkan dengan timah panas polisi. Peluru yang menembus jantungnya membuat Zakiyah tewas di tempat. Sebetulnya yang bersangkutan ditembak itu langsung meninggal dunia. Siapa sebenarnya wanita muda yang menyerang Mabes Polri ini dan apa latar belakangnya? Ayo kita lihat. Dia berkuliah selama 4 semester di Gunadarma. Pihak Universitas Gunadarma Depok, Jawa Barat membenarkan bahwa Zakiyah pernah berkuliah di universitas tersebut, namun ia tidak menyelesaikan studinya. Memang benar, pernah kuliah di Gunadarma, hanya saja keaktifan yang bersangkutan hanya sampai semester 4 saja. Kata Wakil Rektor,
bidang kemahasiswaan Gunadarma, Irwan Bastian kepada wartawan. Jadi yang bersangkutan itu masuk tahun 2013, kemudian semester 5 dan seterusnya tidak aktif. Artinya, sesuai aturan yang berlaku di Gunadarma, yang bersangkutan tidak lagi menjadi mahasiswa Gunadarma. Ya, memang pernah aktif, maksudnya pernah kuliah selama 4 semester atau 2 tahun. Semester 5 sudah tidak pernah aktif, ya diolah. Tidak diketahui persis alasan mengapa Zakiyah tidak melanjutkan studinya. Ini menjadi PR bagi semuanya. Di sisi lain, ditilik dari riwayat akademisnya, Zakiyah mendapatkan IPK yang cukup baik selama hampir 2 tahun masa studinya. Yang bersangkutan dari sisi akademis mempunyai prestasi akademis yang baik selama 3 semester. Kalau tidak salah, IPK Zakiyah itu 3,2, 3,1, tambah wakil dekan 3, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Budi Prianto. Jadi, dia bukan belajar tentang agama di perguruan tinggi, tapi di pemahaman atau jurusan atau fakultas yang tidak ada hubungannya dengan agama. Meskipun sebetulnya iya ada, karena belajar tentang perekonomian. Selanjutnya, Zakiyah itu sebagai penyendiri. Zakiyah tinggal di sebuah rumah di Kelurahan Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Ia dikenal penyendiri. Nah, ini perlu hati-hati orang yang sering menyendiri. Menurut kesaksian Ketua RT 3 10 Kasdi, Zakiyah lebih senang berada di kamarnya ketimbang berbaur dengan keluarga ataupun warga sekitar. Bagi yang suka menyendiri, perlu diperhatikan. Saya sendiri nggak pernah melihat kata kakaknya, pelaku Zakiyah, keluar di teras paling seberapa menit saja. Setelah itu langsung balik tuh ke kamar, ujar Kasti. Kasti mengatakan anaknya sering main ke rumah Zakiyah, hanya saja dia tidak berinteraksi dengan pelaku teror tersebut karena selalu mengurung di dalam kamar. Hati-hati ya. Dia betahnya di kamar, anak saya sering main ke rumahnya, jarang ketemu. Anak saya mainnya sama keponakannya. Juga sering ganti nomor ponsel. Kasti mengaku mendapat informasi dari keluarga Zakiyah bahwa si putri bungsu kerap berganti nomor handphone. Hal tersebut menjadi masalah buat keluarga ketika menghubungi, kemudian tidak bisa nyambung. Pas kejadian pun itu terjadi. Zakiyah menurut pengetahuan Kasti pamit meninggalkan rumah sekitar pukul 8.30. Pelaku dia pamit 8.30, dan selanjutnya karena tak kunjung pulang dan tanpa kabar, keluarga tersebut sempat melapor ke kantor polisi sebelum akhirnya mendapat informasi penembakan di Mabes Polri. Tapi kalau ini kelihatannya informasinya perlu diklarifikasi deh. Masa sebelum 1 hari kemudian langsung bertanya kepada kepolisian tentang hilangnya si Zakiyah. Saat melakukan penggeledahan di rumah pelaku di wilayah Kelapa II, polisi menemukan surat wasiat yang ditinggalkan untuk keluarganya. Ini sebuah pamit di WA Group dan tinggalkan surat wasiat. Selain itu, pelaku juga disebut berpamitan di grup WhatsApp keluarga. Sementara Lurah Kepala Kelapa II Wetan, Sandi Amdansa, mengatakan bahwa surat wasiat tersebut berisi permohonan izin dari pelaku kepada keluarganya. Surat ini itu pertama kali ditemukan oleh kakak ZA, Zakiyah. Ia sempat berniat melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian, namun tidak sempat. Mendukung ISIS. Dari pola penyerangannya di Mabes Polri menyimpulkan bahwa Zakiyah adalah teroris tunggal atau lone wolf. Ia diketahui mendukung ISIS dari postingannya di media sosial Instagram. Berideologi ISIS dibuktikan postingannya yang terakhir di Instagramnya. Jadi menurut penelusuran polisian, Zakiyah membuat akun Instagram tersebut 21 jam sebelum melakukan penyerangan. Pada akun tersebut, postingan bendera ISIS dari keterangan memberikan penjelasan. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah Zakiyah yang menjadi kontroversial. Jadi, ingat tadi penjelasannya. Pertama, IPK-nya tidak jelek, 3,2, 3,1.
kedua dia pendiam, ketiga dia kalau pendiam tentunya mengurungkan diri ya, ketika dia berpamitan di grup WhatsApp ataupun membuat informasi di Instagramnya. Ada tambahan lagi tentunya. Yang keempat, dia sebetulnya bukan orang yang paham tentang keagamaan yang bagus, tetapi memakai identitas keagamaan sehingga seakan-akan dia melabelkan seorang agamis. Saudara pecinta masa depan negeri, dari informasi tersebut menunjukkan bahwa terorisme perlu dikupas tuntas. Yang bersangkutan Ziyakah bisa menjadi sebuah korban karena kemungkinan pemahaman keagamannya kurang mendalam ketika dia belajar di jurusan atau fakultas atau prodi, program studi yang tema-temanya bukan tema-tema agama, dan dimasukin tentang doktrin-doktrin keagamaan yang salah, bisa saja dia itu mengikutinya karena kedangkalannya. Apalagi yang bersangkutan adalah seseorang yang pendiam. Jadi, ayo diperhatikan bagi teman-temannya atau saudara-saudaranya atau anak-anaknya. Kalau dia pendiam, sering mengurung dalam kamar, coba diajak dialog. Apa yang terjadi dengan yang bersangkutan? Supaya dia terbuka terkait dengan cakrawala pandang terkait kehidupan ini. Meskipun dia pengen belajar tentang agama dengan benar. Kalau belajar agama dengan cara yang salah, cukup menerima doktrin tanpa sebuah pemahaman yang benar, jalannya salah, orang yang mendoktrinkan salah, itu menjadi bahaya, terorisme akan muncul. Padahal agama mengajarkan kebaikan. Agama mengajarkan bagaimana kita, maksudnya menghormati sesama manusia, menyelamatkan manusia, dan tidak menghadirkan permasalahan dengan manusia yang lain, apalagi menjadi ancaman terhadap nyawa orang lain. Jelas agama apapun itu pasti melarangnya. Tetapi terminologi didoktrin oleh seseorang yang atas nama label agama, ayo jihad. Lah, itu kan orang yang baru mengenal agama, bisa-bisa dia terkesima dan masuk dalam doktrin itu, bayangannya fatamorgananya, atau ya dia bermimpi fly tentang taruhlah surga, taruhlah hal-hal yang baik. Padahal sebetulnya kekurang pahaman dia tentang agama menjadikan yang bersangkutan itu salah memahaminya. Jihad itu baik, tetapi jihad yang seperti apa? Kalau taruhlah dalam Islam, jihad pada zaman konteks Rasulullah itu diterjemahkan pada saat ini, jihadnya ya belajar ilmu di sekolahan ataupun di perguruan tinggi dengan baik, itu jihad, karena akan membebaskan dari penjajahan kebodohan. Jihad untuk menampilkan dirinya orang yang baik. Dan selanjutnya, bukan jihad taruhlah melawan negara. Iya, kalau negaranya trouble. Kalau negaranya tidak trouble, itu yang perlu diluruskan. Sehingga siapa ustadznya atau siapa gurunya itu perlu mendapat persetujuan dari orang tua. Itu yang pendiam. IPK bagus. IPK saudara bagus bagi yang mahasiswa? Ayo dilihat. Kalau IPK bagus saudara, itu baik. Tetapi yang tidak baik adalah dengan cara IPK bagus itu hanya belajar dan belajar tanpa bersosialisasi dengan masyarakat. Yang ada di gambaran benaknya adalah IP dan IP dan IP. Padahal substansi dari IPK itu bagaimana dia hidup dalam kehidupan sosial secara bersamaan, secara kolektif. Apakah bisa saling membantu, tolong menolong, saling
bagaimana tentang sebuah ilmu itu disinergikan dengan atau disebarkan dengan yang lain. IPK bagus, saya pikir bagus. Maksudnya kami mendukung, tetapi IPK yang bagus yang dengan cara tidak benar atau dengan pemahaman yang tidak benar itu menjadi trouble bagi saudara. Yang ketiga, kelompok ISIS. ISIS dan ISIS. Ini menunjukkan bahwa dia kurang paham apa itu ISIS. Meskipun ada kalimat tauhid, tapi seakan-akan dia sudah selesai cukup dengan logo kalimat tauhid, tetapi siapa di belakangnya tersebut dia tidak paham. Inilah perlu bagaimana pemahaman seseorang itu secara kafah, secara sempurna. Negara, dosen, guru, orang tua mempunyai tugas untuk menyelesaikan ini semuanya supaya tidak ada salah paham terkait dengan ISIS. Karena temanya ayo diajak jihad atau diajak, tapi sebetulnya yang mengajak bisa-bisa tidak pernah sholat. Dalam kasus ISIS loh ya, dalam kasus ISIS yang terjadi seperti itu hanya sebuah provokasi saja, tapi sebetulnya dia diajak jihad yang benar itu betul, maksudnya baik, jihad untuk mencari ilmu, tapi diajak jihad di luar keluar dari negara dan bla bla bla, itu menjadi masalah ketika dia sebetulnya tidak tahu siapa di belakang itu semuanya. Dan yang terakhir, selalu seorang yang menjadi korban atau pelaku atau korban menurut saudara? Bisa pelaku, bisa korban. Pelaku karena dia memang menjadi aktor pelaksanaan kegiatan tersebut atau pelaksanaan terorisme tadi. Tetapi kalau dia korban ketika dia sebetulnya dia tidak berniat jelek, tapi karena tidak paham, selanjutnya dia menjadi korban untuk melakukan hal itu. Selanjutnya dia menampilkan di media sosial apakah pamitan, apakah lain-lainnya. Ini menunjukkan bahwa secara psikologis yang bersangkutan ataupun saudara perlu diluruskan hal ini. Apakah ada masalah atau tidak, sehingga kalau saudara mahasiswa atau siswa atau saudara orang tua yang mempunyai siswa, anak yang siswa ataupun mahasiswa, perlu sering berkomunikasi dengan anak supaya tidak ada atau terpecahkan terkait dengan permasalahan problem pribadi. Karena kalau ada problem yang tidak bisa terpecahkan, maka sering seseorang itu mencari agama, tetapi agama yang kemudian ditemukan itu adalah bukan agama yang benar. Maksudnya bukan agamanya, tetapi metode yang tidak benar. Dengan yang saya katakan tadi, diajak seseorang yang sebetulnya dia bukan ahli agama atau bukan membawa agama yang lebih baik, tapi hanya sebagai provokasi untuk yang tidak baik. Semoga ada manfaat, semoga kasus Zakiyah Aini ini menjadi pembelajaran bagi saudara semuanya. Tidak hanya perempuan tentunya, laki-laki pun juga begitu. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.